Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Aisyah dengan nomor NPM 2301010031. Di sini saya akan membahas materi tentang nasak, nasik, dan mansuk. Yang pertama, nasak secara bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya berarti al-izalah, artinya menghilangkan atau meniadakan. Sedangkan pengertian nasak secara istilah menurut ulama adalah mengangkat hukum syar'i, hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain mana al-qotahah. Yang kedua, nasik. Nasik menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan, yang menghilangkan, atau yang memindahkan. Sedangkan menurut istilah, nasik adalah hukum syara atau dalil syara yang menghapuskan atau mengubah hukum syara yang terdahulu dan menggantikannya dengan ketentuan hukum yang baru. Yang ketiga, mansuk. Menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapuskan atau dihilangkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansuk adalah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang pertama belum diubah dengan dibatalkan dan digantikan dengan hukum dari dalil syara baru yang datang kemudian. Syarat-syarat nasak. Yang pertama, hukum yang mansuk atau dihapuskan adalah hukum syara. Dalil nasik atau menghapus harus berupa hukum syara juga. Ketiga, antara dalil nasik dan dalil mansuk terdapat pertentangan atau berlawanan. Pembagian nasak. Yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasak as-sunnah dengan as-sunnah. Yang ketiga, nasak as-sunnah oleh Al-Quran. Macam-macam nasak dalam Al-Quran. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca atau tidak dibenarkan diamalkan. Penghapusan terdapat hukumnya saja sedangkan bacaan tetap ada. Penghapusan terdapat bacaan saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Pendapat mengenai ayat yang dianggap mansuk adalah terdapat beberapa pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mansuk, diantaranya menurut An-Nahas 388 Hijriah. Jumlah ayat yang dianggap mansuk berjumlah 100 buah. Keseratusan ayat Allah dianggap Al-Nahas berlawanan dengan ayat-ayat lainnya. Setelah diteliti, ternyata hukumnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, rupanya tak semua ulama setuju dengan vonis Nahas itu. Maka jauh ke belakang, setelah Al-Hanas, seorang ulama lain berasal dari provinsi As-Sud, karena dijuluki Al-Suti, menghitung ulang ayat-ayat yang telah batal hukumnya itu. As-Suyut berusaha mengkompromikannya. Ayat-ayat yang dipandang mansuk dengan yang dianggap nasik. Kesimpulan Suyuti, ada 20 ayat yang terpaksa dinyatakan mansuk.